Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Pelajaran kita hari ini adalah indahnya saling menghargai. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, silakan anak-anak ibu untuk menyiapkan peralatan alat tulisnya. Nanti ketika anak-anak ibu menonton video pembelajaran ini, catat hal-hal yang kamu anggap penting atau sulit kamu ingat dalam buku catatan PAI-mu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, melalui metode pembelajaran saintifik, diharapkan anak-anak ibu mampu memahami sikap saling menghargai. Anak-anak semuanya, tahukah anak-anak ibu bahwa kita sebagai manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, lalu menciptakan Siti Hawa. Dari keduanya lahirlah kita sebagai manusia, sebagai keturunan daripada Nabi Adam. Namun walaupun kita berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, tetapi kita sebagai manusia di dunia ini lahir dengan berbeda jenis kelamin. Anak-anak ibu perhatikan bahwa kita di dunia ini ada dua jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dan juga berbeda warna kulit. Ada warna kulit kita yang hitam, ada yang hitam manis, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang sawo matang, dan lain sebagainya. Lalu ketika di dunia ini kita juga ada berbagai profesi atau pekerjaan. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi tukang pos, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi profesi atau pekerjaan lain yang digeluti oleh manusia. Selanjutnya, dalam hidup bermasyarakat kita juga ada perbedaan status sosial. Ada kita yang kaya, yang banyak hartanya, ada yang kita yang biasa-biasa saja atau hidup sederhana, dan juga ada yang dalam kemiskinan. Selain itu, kita juga hidup di dunia ini dalam keberagaman budaya. Di Indonesia saja banyak budaya atau suku bangsa. Ada suku Aceh, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Kalimantan, Papua, Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Dan kita juga di Indonesia ini ada keberagaman keyakinan. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Bagaimanakah caranya kita hidup dalam keberagaman itu? Agar keberagaman itu tidak menjadikan konflik atau peperangan. Caranya adalah dengan saling menghargai. Bisa anak-anak ibu bayangkan seandainya kita hidup dengan tidak saling menghargai dengan berbagai macam keberagaman yang ada pada diri kita, pada kehidupan kita dalam masyarakat. Maka bisa kita bayangkan akan sering terjadi pertikaian, perkelahian, percekcokan, bahkan peperangan. Ya. Baik anak-anak ibu semuanya, sekarang silakan kita lihat contoh sikap saling menghargai antara orang lain. Ya, di dalam hidup bermasyarakat kita perlu saling menghargai agar kita tidak terjadi perpecahan atau perperangan atau konflik di antara kita. Yang pertama adalah kita harus menghargai pendirian orang lain. Apa contohnya? Kita sebagai orang Islam misalnya, terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah salat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semuanya itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntutannya. Karena semua itu ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya salat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah salat subuhnya.
Karena perbedaan itu tidaklah hal yang syar'i. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa salat subuh itu tidak wajib, baru itu yang harus kita luluskan atau kita luruskan pemahaman mereka. Tetapi kalau hanya perbedaan dalam masalah kunut, maka tidak perlu kita permasalahkan. Hargai pendirian orang itu, sehingga kita bisa hidup dan bermasyarakat ini saling menghargai dan damai. Yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Ya, keyakinan ini berkaitan dengan agama. Kita hidup di dalam bermasyarakat berbeda-beda agama. Ada yang agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, mari kita perhatikan contoh. Contoh di sini adalah Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pagi hari Minggu mereka selalu bermain bola dengan teman-teman yang lain. Namun pada suatu pagi Minggu, Stefanus menghampiri Ahmad dan mengatakan kepada Ahmad bahwa dia tidak bisa ikut untuk bermain bola. Kenapa? Karena dia diajak oleh orang tuanya untuk pergi ke gereja. Ya. Lalu Ahmad tidak mempermasalahkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Ya, di sini dapat anak-anak ibu ambil kesimpulan bahwa Ahmad dan Stefanus itu adalah orang yang saling menghargai dalam hal keyakinan. Ya, walaupun permainan bola mereka terganggu karena Stefanus diajak untuk beribadah oleh orang tuanya ke gereja, tetapi Ahmad tidak mempermasalahkannya karena dia menghargai keyakinan yang diyakini oleh Stefanus. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Ya. Contohnya, ya, anak-anak ibu perhatikan, pada hari Selasa, kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 ini dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Nah, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan orang tua. Sedangkan Habibi berbeda lagi. Dia mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan pun memberikan pendapat, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Ya, sebagai ketua kelompok, Ahmad itu cukup bijaksana. Semua pendapat itu dihargai dan dihimpun secara tertulis oleh Ahmad. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya untuk merangkum berbagai pendapat tersebut. Sehingga terlahirlah suatu kesimpulan bagaimana cara kita menghormati orang tua. Ya, jadi semua pendapat teman-teman itu harus kita tampung. Kita tidak boleh dengan egois mengatakan bahwa pendapat kita sebagai ketua yang lebih benar. Ya, semuanya itu kita himpun lalu kita musyawarahkan lagi. Lalu kita ambil satu kesimpulan dari hasil musyawarah kita. Ya, masih banyak lagi hal yang bisa anak-anak ibu contohkan dalam hal menghargai pendapat orang lain. Baik anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup ini menjadi indah. Walaupun berbeda-beda, dengan saling menghargai maka akan tercipta kedamaian dalam kehidupan kita ini. Akhirnya ibu sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.